Syukur Formel bahwa
sebab Engkau besar Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau yang begitu mengasihi kami dengan keberadaan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, maupun anak-anak 412 yang ada di rumah Tuhan. Engkau mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami siap untuk kami memuji-Mu pada hari ini. Kami siap untuk kami diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan membangkitkan kehidupan kami dan yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Berkaryalah Engkau Bapa, berkaryalah Engkau Tuhan. Sebab kami anak-anak-Mu siap. Kami anak-anak-Mu siap untuk menerima lawatan Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk kami menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Tuhan sudah mati bagi kita. Kita bersuka cita karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita.
kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika Engkau mau berbicara, berbicaralah Bapa, karena kami akan mendengar dan kami mau menjadi pelaku dari firman-Mu. Berkatilah Tuhan kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin hari dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara yang kasih, firman ini bicara tentang kondisi Tuhan Yesus ketika dia semakin hari semakin besar. Waktu itu pertumbuhannya ketika dia menjadi seorang remaja. Dan firman Allah mengatakan bahwa Yesus makin bertambah besar secara fisik dan juga bertambah hikmatnya, dan dia dikasihi oleh Allah dan manusia. Semua kita menginginkan seperti Tuhan dalam pertumbuhan kita. Ada keseimbangan di dalam tubuhnya dan juga jiwanya dan juga pertumbuhan kerohaniannya. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, perhatikan hal ini sungguh-sungguh, yaitu emosi kita. Karena emosi kita merupakan bagian yang sangat penting yang akan menentukan apakah kita bertumbuh atau tidak. Jika emosi kita begitu negatif, maka otomatis pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita tidak akan pernah bertumbuh dengan benar. Perhatikan bahwa misalnya kita mau pergi ibadah ke gereja, tetapi sebelum kita berangkat ke gereja kita sudah marah dengan orang tua. Percayalah, sebagian besar dari kita akan gagal untuk berangkat ke gereja karena kita punya rasa kesal terhadap orang tua. Contoh lagi berikutnya, misalnya kita sudah mengambil keputusan untuk doa, ada waktu untuk doa, kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mau berdoa, lalu kita ingat tentang orang-orang atau teman-teman yang bikin kita kesal hati. Percayalah, kita nggak akan pernah bisa berdoa dengan benar. Atau kita sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, tapi kemudian kita tersandung oleh sikap dari teman-teman kita di gereja yang membuat kita merasa terluka di situ. Sebagian besar kita akan mundur. Jadi bagaimana perasaan kita sangat mempengaruhi pertumbuhan rohani. Ada 4 hal penting yang akan mempengaruhi emosi kita. Yang pertama adalah intrapribadi. Intrapribadi adalah kemampuan untuk kita tahu siapa diri kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, kebiasaan kita tahu. Di mana kita menjadi lemah, di mana kita kuat. Kita mengenal cara kita berpikir. Apakah kita cenderung orang yang berpikir hal-hal yang negatif tentang orang, ataukah kita seorang yang sering berpikir tentang hal-hal yang positif dan memberi dorongan kepada orang lain. Jadi intrapribadi itu adalah kemampuan untuk mengenal diri kita sendiri. Semua kita tahu ya, kita mengenal diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah antar pribadi. Adalah kemampuan kita untuk membangun hubungan dengan sesama yang lain. Apakah kita bisa bergaul dengan orang ataukah kita resek? Apakah kita orang yang punya banyak teman ataukah kita nyebelin? Apakah kita orang yang menyenangkan atau kita orang yang membuat orang sering kali kesal? Jadi bagaimana kita memiliki hubungan dengan teman-teman, bagaimana kita memilih teman-teman akan menentukan, sangat-sangat menentukan emosi kita. Dan kemudian yang ketiga, penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri di dalam semua situasi. Ketika berhadapan dengan orang tua, bagaimana kita sopan terhadap orang tua? Ketika kita berhadapan dengan anak kecil, bagaimana kita membawa diri kita bersikap seperti anak kecil? Bagaimana kita berhadapan dengan guru?
Bagaimana kita berhadapan dengan pembimbing rohani? Kita bisa menyesuaikan diri. Nah, bagaimana kita ada di Paramarta? Tentu sangat berbeda dengan bagaimana kita ada di pesta. Itu adalah penyesuaian diri. Dan yang keempat adalah pengendalian stres. Pengendalian stres, kemampuan untuk menghadapi serangan-serangan dari luar yang terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, kita mengalami kehilangan. Entahkah kita kehilangan orang yang kita kasih, atau kita mendadak kehilangan harta atau barang-barang yang kita sayang. Misalnya kita mengalami peristiwa di mana kita ditinggalkan. Apakah kita mampu menghadapi stres itu dan bersikap dengan benar, ataukah kita digerus oleh emosi sehingga kita tidak bisa bangkit di situ? Kita menjadi orang yang panik, kita menjadi orang yang tidak terkendali di dalam rasa takut, rasa kehilangan. Pengendalian stres. Bagaimana kita menghadapi fitnah? Ketika kita mendengar orang membicarakan kita tentang nama kita, bagaimana kita menghadapi fitnah? Apakah kita bisa berdiam diri dengan tenang? Ataukah kita menjadi orang yang selalu memberikan penjelasan, memberi penjelasan ke sana sini, akhirnya kita lelah sendiri. 4 hal ini perlu sekali kita perhatikan. Apakah kita menjadi orang yang mengenal diri kita sendiri dengan baik? Ketika kita sadar kelemahan-kelemahan, kita segera membenahi diri. Ketika kita tahu bahwa itu bagian yang baik dari diri kita, kita makin membangunnya di situ. Apakah kita menjadi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang tanpa membedakan dan tahu bagaimana memilih teman dengan baik? Lalu, bagaimana kita menyesuaikan diri? Apakah kita bisa menyesuaikan diri di situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang mudah? Bagaimana kita menyesuaikan diri berhadapan dengan orang tua, dengan anak-anak, menyesuaikan diri ketika kita menjadi kaya atau ketika kita menjadi orang sederhana. Dan bagaimana kita mengelola stres kita. Kalau kita mampu mengelola stres dengan benar, anak-anak muda, kalian harus belajar mengelola stres dengan benar. Jika kita tidak belajar mengelola ini, maka kita akan menjadi pandai ketika kita sudah tua. Kita menemukan kebijaksanaan kita ketika kita sudah ubanan dan waktu sudah terlambat. Kita sudah belajar lewati banyak hal dan banyak hal yang salah. Kita hanya menjadi berhikmat setelah kita tua. Mari kita belajar bagaimana keempat hal ini, hubungan dengan diri kita sendiri yang baik, hubungan dengan orang lain baik. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri di dalam segala keadaan dan tetap tenang. Bagaimana kita bisa mengendalikan stres, tahu kapan bisa mengelola emosi kita. Jika kita mau 4 hal ini bagus, bagaimana? Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jika kita punya rasa takut akan Tuhan, kita punya hormat akan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk menyadari siapa diri kita sendiri. Tuhan akan memberikan kita pengetahuan untuk berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Takut akan Tuhan akan memberikan kita pengetahuan, akan memberikan kita hikmat bagaimana kita menyesuaikan diri dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang mudah, orang-orang yang bisa bercanda, orang-orang yang serius, orang-orang dengan karakter kasar, orang-orang dengan karakter menyenangkan, dan kita masuk di antara mereka tanpa mudah terluka. Takut akan Tuhan akan membuat kita mampu mengelola emosi kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang panik ketika stres datang secara tiba-tiba. Kita tahu bagaimana bersikap, kapan kita menangis, kapan kita tersenyum, kapan kita bersorak-sorak, kapan kita berdiam diri. Kita tahu Tuhan yang memberikan itu. Tidak muncul tiba-tiba. Itu muncul dari hubungan dengan Tuhan. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tetapi orang saat ini berkata,
baru kau cari Tuhan, maka saya katakan engkau tidak akan pernah menemukan apa-apa. Kita akan gagal di situ. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti otomatis ketika kita terkontak dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, otomatis kita akan mampu mengasihi sesama. Karena tidak mungkin kasih Tuhan itu seperti satu tirai yang memisahkan kita dengan sesama. Tidak. Kasih Allah dan kasih sesama adalah satu tetes, satu rasa, satu unsur yang tidak pernah berbeda. Jika kita mengasihi Tuhan, kita mampu mengasihi sesama. Jika kita mengasihi Tuhan, kita mampu mengasihi diri kita sendiri. Jika kita mampu mengasihi Tuhan, kita mampu menempatkan diri kita menjadi terang dan garam dimanapun. Jika kita mengasihi Tuhan, damai sejahtera akan mengelola hati kita, sehingga kita dapat mengendalikan stres dalam hidup ini. Anak-anak muda, menanglah atas emosi dalam 4 hal ini. Menanglah atas emosi, kuasai diri dalam intra pribadi, antar pribadi, penyesuaian diri, dan mengendalikan stres. Takutlah akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, kehidupan kami sebagai anak muda ternyata tidak seindah seperti apa yang ada dalam dongeng atau cerita-cerita atau novel atau kisah-kisah dalam film yang sering kali kami lihat. Yang kami hadapi, yang kami temui dalam kehidupan kami secara pribadi, jauh lebih sulit. Tuhan, kami bodoh mengenali diri kami sendiri. Hari ini kami berdoa, Tuhan tolong. Kami mau belajar mengasihi Engkau. Kami mau menghormati Engkau. Kami mau takut akan Engkau. Sehingga terang Roh Kudus akan membuat kami mengerti siapa diri kami sendiri. Kesalahan-kesalahan kami nampak begitu jelas, dan kami segera mengambil keputusan untuk memperbaiki diri. Roh Kudus, berilah kami kemampuan untuk dapat bergaul dengan baik, sehingga Engkau menentukan kami menjadi terang dan garam, dan itu benar. Kami dapat bergaul dan memberi diri kami dimanapun, dan kami dapat menjadi terang. Tidak membawa amarah, tidak membawa kebencian dan negatif, tetapi kami dapat membawa damai Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat menyesuaikan diri dalam segala keadaan. Tolong kami menghormati orang tua. Tolong kami menghormati orang yang lebih tua. Tolong kami dapat menempatkan diri dimanapun, dan orang dapat melihat bahwa kami adalah orang yang hormat kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, dalam segala situasi dalam hidup kami Bapa, mereka dapat mengenali Engkau dalam kami. Berkatilah kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memiliki damai sejahtera ketika tiba-tiba terjadi stres dalam kehidupan kami, hal-hal yang terjadi mendadak dan kami panik. Tuhan, kendalikan kami Bapa, untuk kami tidak dikuasai oleh emosi yang negatif, tetapi mempercayai kendali Tuhan di atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Semua yang terjadi dalam hidup kami diizinkan oleh Tuhan, diizinkan terjadi untuk maksud kebaikan. Berkati masa muda kami Bapa. Kami mau supaya kami menjadi berkat dengan emosi kami yang benar, karena Roh Kudus menguasai kami, karena kasih kami kepadamu menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terpujilah Allah. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah dengan membawa segala berkat yang daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus
dan persekutuan dengan Roh Kudus, Roh yang akan mengajari kita untuk melakukan segala kebenaran, akan menuntun kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima berkat katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.